Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 6. Ngomong-ngomong, kamu belum mengenalkanku mobil yang tersedia. Ferrari mana yang paling mahal di toko ini? Aku butuh yang tersedia langsung, dan tidak perlu memesan karena bosku sedang terburu-buru. Erwin ingin mengendarai mobil mewah untuk menghadiri reuni kelas besok. Jika dia membeli dengan memesan, maka dia pasti akan melewatkan reuni kelasnya. Aku terlalu asik berbicara sampai lupa memperkenalkan mobil yang ada padamu. Tolong ikuti aku. Lucy segera membawa Erwin ke depan mobil sport berwarna hitam dengan tampilan yang sangat keren. Ini adalah Ferrari F12. Saat ini harganya 11 miliar. Ini adalah Ferrari terbaik yang tersedia di toko kami. Ini tersedia dalam stok, jadi boleh langsung dibawa pulang setelah membeli. Lucy memperkenalkan Ferrari tersebut pada Erwin dengan seriusnya. Oke, aku mau yang ini saja. Apa ada model lain yang paling mahal? Pesan juga boleh. Yang terpenting adalah paling mahal. Erwin berencana untuk membantu Lucy, sekaligus menyadarkan beberapa sales senior yang memandang rendah dirinya sebelum tadi. Erwin, kamu yakin masih ingin membeli yang paling mahal? Apa kamu tidak perlu mendiskusikannya dengan bosmu dulu? Lucy sedikit tak percaya, sekaligus sedikit bersemangat. Dia hampir tidak mengenal Erwin lagi. Sekali mau langsung yang termahal. Bosku menurutiku, dia menginginkan yang paling mahal. Erwin santai berbicara itu. Bosmu menurutimu? Lucy tampak curiga. Maksudku, dalam hal membeli mobil, bosku menurutiku dan menyerahkan semuanya pada aku. Erwin berbohong dengan canggung. Ternyata begitu. Sepertinya bosmu sangat mempercayaimu. Lucy menghela nafas lega. Dengan ini, dia dengan berani membawa Erwin ke sebuah mobil Rolls Royce putih dan menuju ke arah mobil untuk memperkenalkannya. Ini adalah Rolls Royce Phantom. Harganya 18,4 miliar. Ini merupakan modal paling mahal yang bisa ditawarkan untuk toko kami. Hanya menerima reservasi, tapi aku bisa membantumu meminta beberapa diskon dari manajer. Tidak perlu diskon, akan kubeli ini dan kubayar langsung. Erwin langsung mengeluarkan sebuah kartu SVIP emas hitam di dompetnya. Kartu ini tidak memiliki batas pengeluaran, sehingga dia dapat menggunakan sebanyak yang dia inginkan. Lucy tampak tercengang dan tubuhnya sedikit gemetar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak perlu tawar-menawar dan langsung dibayar. Dia telah bekerja di toko ini selama 2 bulan, dan dia belum pernah melihat klien sekaya Erwin sebelumnya. Erwin melihat bahwa Lucy yang terkejut karena kata-katanya, dan dia segera menjelaskan. Lagi pula ini semua uang bos, dan kebetulan aku juga bisa membantumu mendapatkan untung. Erwin, aku benar-benar hampir tidak mengenalimu lagi. Apa kamu yakin tidak perlu tawar dulu? Lucy bertanya dengan serius, dengan mata yang terbuka lebar. Tidak perlu, bawa aku ke tempat pembayaran. Erwin tersenyum kecil. Oke, kalau begitu ikut aku, kata Lucy sambil membawa Erwin ke kantor pembayaran. Setelah tiba di sana, Lucy menyapa seorang wanita parubaya yang berspesialisasi dalam mengumpulkan pembayaran. Kak, bantu saya menerima pembayaran sebuah Ferrari F12 dari Rolls Royce Phantom. Totalnya 29,4 miliar. Kakak itu tidak bisa menahan terkejut ketika mendengarnya. Matanya melebar dan dia melirik Erwin yang terlihat biasa-biasa saja di samping Lucy dengan penuh rasa tak percaya. Apakah Anda yakin dengan 2 merek mobil ini? Apakah Anda ingin mencicil? Kakak itu jelas tidak percaya bahwa pemuda biasa seperti Erwin mampu membeli 2 mobil mewah papan atas. Tidak perlu, aku langsung bayar. Sambil berkata, Erwin menyerahkan kartu SVIP emas hitam padanya. Pakai ini. Sementara Erwin sedang membayar, pria parubaya yang merangkul wanita cantik itu tampaknya tidak ingin membeli apapun dan pergi. Beberapa sales itu pun kembali dengan tangan kosong. Merasa sedikit tertekan,
menoleh dan melihat ke sekeliling toko, namun tidak terlihat sosok Erwin dan Lucy. Sehingga mereka mulai bertanya-tanya, kemana perginya si Lucy dan bocah miskin tadi? Sepertinya sudah pergi. Sudah kuduga kan, bocah miskin itu tidak mungkin mampu membeli mobil di sini. Baguslah kalau sudah pergi. Aku paling benci pelanggan yang tidak punya uang, tapi pemarah seperti itu. Beberapa sales setuju dengan sudut pandang ini. Tetapi pada saat ini, beberapa staf internal keluar dan mengobrol sambil berjalan. Orang-orang zaman ini benar-benar sulit diprediksi. Aku tidak menyangka kalau pemuda biasa-biasa saja itu akan langsung membeli 2 mobil mewah termahal di toko ini sekaligus kan? Kali ini Lucy untung banyak kan? Sepertinya akan dapat bonus sebesar 200 juta rupiah. Iya, iri sekali aku dengannya. Isi obrolan mereka kebetulan terdengar oleh sales di sebelah, yang membuat beberapa sales itu terkejut di tempatnya. Apa kalian dengar kalau bocah miskin itu benar-benar membeli 2 mobil mewah termahal di toko ini? Atau aku yang salah dengar ya? Tidak mungkin, mereka pasti salah dengar. Bagaimana mungkin bocah itu bisa membeli mobil mewah di toko ini? Sepertinya memang begitu yang mereka katakan. Ayo kita pastikan, bagaimana mungkin bocah itu mampu membeli 2 mobil mewah yang terlebih lagi paling mahal di toko ini. Semua ini pasti hanya sebuah kesalahan. Para sales pun berlari ke kantor pembayaran untuk mencari kakak penerima pembayaran itu, untuk memastikan hal tersebut. Dan kebetulan, mereka bertemu dengan Lucy dan Erwin yang keluar dari kantor pembayaran setelah membayar. Mereka pun segera bertanya sambil berpura-pura ramah. Lucy, bagaimana penerimaan pelanggan ini? Apa perlu bantuan kami? Tidak perlu, senior. Aku sangat berterima kasih karena telah memperkenalkan pelanggan kelas tinggi seperti ini untukku. Tuan Muda Smith ini telah membeli 2 mobil mewah termahal di toko kita. Lucy yang polos berterima kasih kepada mereka. Ini membuat mereka merasa sangat menyesal, tetapi lebih kepada tidak percaya. Maksudmu, orang ini membayar 2 mobil mewah papan atas secara langsung? Iya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa memastikannya dengan kakak penerima bayaran. Lagi pula, aku akan keluar untuk menguji mobilnya dengan Tuan Muda Smith ini. Aku mungkin tidak berada di sini sore ini. Manajer juga telah mengizinkanku untuk pergi. Lucy berkata dengan gembira. Hari ini dia tidak hanya bertemu dengan Erwin, tapi juga merupakan orang yang membantunya menyelesaikan kinerja penjualan. Pada saat yang sama, dia juga mendapat komisi lebih dari 200 juta di akhir bulan nanti. Ini membuat Lucy sangat senang. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan baginya. Secara alami, dia harus berterima kasih kepada Erwin dengan benar. Jadi setelah menyelesaikan semua formalitas, dia meminta cuti dengan manajer dan berencana mengajak Erwin keluar makan sampai sepuasnya, sebagai bentuk untuk menunjukkan rasa terima kasih. Erwin tersenyum dan mengabaikan beberapa sales yang tercengang itu. Suasana hatinya sedang puas sekarang, karena dia ingin membuat beberapa sales senior itu menyesal atas perbuatan mereka sendiri. Tapi sekarang dia ingin mengemudi Ferrari untuk mengetesnya. Terlebih lagi ada seorang wanita cantik seperti Lucy yang menemaninya. Para sales senior menyaksikan Erwin dan Lucy pergi sambil mengobrol dengan senang benar-benar membuat mereka sangat menyesal. Tetapi semuanya sudah terlambat, karena siapa suruh mereka memandang rendah orang lain. Ini adalah pertama kalinya Erwin mengendarai Ferrari, yang tentu membuatnya gugup sekaligus bersemangat. Lucy, ingin kemana? Ku bawa kamu jalan-jalan. Masih ingat tempat yang selalu klub kita kunjungi waktu kuliah? Lucy berkata dengan penuh nostalgia setelah mengenakan sabuk pengaman. Hotel? Baiklah, kita ke sana. Erwin sudah lama tidak ke tempat itu. Dia dulu ke sana untuk makan malam bersama teman-teman kuliahnya, tetapi sudah pernah pergi ke sana lagi setelah lulus dan bekerja. Kebetulan sekarang bertemu dengan seorang teman lama.
Jadi secara alami Erwin ingin pergi ke sana untuk mengenang masa kuliahnya. Erwin mengendarai Ferrari hitam yang baru saja dia beli. Raungan keras mesin Ferrari membuat suasana hati Erwin semakin bersemangat. Ferrari melaju dengan kencang di jalan raya, yang menarik perhatian serta keirian banyak orang. Erwin, kapan kamu akan menikah dengan Leticia? Lucy yang duduk di kursi sebelah pengemudi bertanya dengan ragu, dan merasa sangat gugup ketika berbicara. Aku sudah putus dengannya. Dia sudah bersama seorang pria kaya, dan membuangku karena aku tidak punya uang. Erwin tersenyum sedikit, dan merasa sudah tidak terlalu memperdulikan masalah itu lagi. Benarkah? Itu adalah kerugiannya. Lucy merasa lega tanpa alasan, dan sedikit senang ketika mendengar ini. Bagaimana denganmu? Kamu itu sangat cantik. Apa kamu sudah menemukan orang yang kamu sukai? Erwin ingat bahwa ketika masih kuliah, Lucy itu dikejar oleh banyak lelaki. Tetapi semuanya tertolak. Bahkan banyak dari mereka yang kaya dan tampan. Namun tetap saja tertolak dengan alasan ingin mencari pria yang selaras dengan pikirannya. Sangat sedikit dari masyarakat zaman ini yang benar-benar menyukai sastra. Lebih lagi kuliah, yang bisa berbicara tentang sastra, serta mendiskusikan cerita dan novel denganmu. Erwin sedikit merindukan masa-masa kuliah. Mimpinya bahkan telah dia tekan secara bertahap karena dikalahkan oleh realita kehidupan. Jika tidak, bagaimana mungkin dia menjadi sales mobil? Masa-masa kuliah memang yang terbaik. Lucy, mau aku perkenalkan sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang kamu suka? Erwin berpikir sejenak. Dengan kepribadian Lucy yang polos, Lucy ini sebenarnya tidak cocok untuk menjual mobil. Dan mungkin senior salesnya akan membulinya lagi. Benarkah? Pekerjaan apa? Lucy memang sudah lama tidak ingin melakukan penjualan seperti ini. Dia memilih pekerjaan ini hanya ingin bertahan hidup saja. Bekerja sebagai seorang penulis skenario. Erwin berpikir bahwa dia akan kembali ke perusahaan dalam beberapa hari ini. Dan sebuah produksi program yang baik itu membutuhkan naskah yang bagus juga. Meskipun Lucy tidak pernah menjadi penulis skenario, tapi Lucy pernah menulis novel dan cerita waktu kuliah. Dan Lucy juga memiliki imajinasi serta gaya kepenulisan yang tidak dimiliki orang lain. Dengan sedikitnya pelatihan, Erwin percaya Lucy pasti akan menjadi seorang penulis skenario profesional yang baik. Penulis skenario, apa bisa? Lucy ingin mencoba. Dia suka semua hal yang berhubungan dengan cerita. Belum lagi penulis skenario yang memang sudah lama ingin ia coba. Ya, aku percaya dengan kemampuanmu. Kamu pasti bisa berkembang dengan cepat. Belum lagi kita akan menjadi rekan kerja ya di kedepannya. Jadi, kalau kamu tidak mengerti sesuatu, langsung tanyakan saja padaku. Erwin tersenyum sambil berkata itu. Kalau begitu, mohon bantuannya. Lucy sedikit senang ketika mendengar bahwa dia dapat pekerjaan dengan Erwin di tempat yang sama. Pada siang hari, Erwin mengobrol dengan menyenangkan bersama Lucy di Hotel Wood. Dan menjelang malam hari, Erwin mengantar Lucy hingga ke lantai bawah apartemen sewaan Lucy. Erwin mau mampir ke rumahku sebentar. Lucy mengundang Erwin dengan malu-malu dan takut-takut, dengan sedikit keengganan untuk pergi dalam ekspresinya. Erwin berkata sambil tersenyum, "Bersombong,